Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219, Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan pagi menjelang siang untuk menyiarkan Raw semua dimanapun berada. Seperti biasa di hari Jumat di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12, kita ada yang namanya obsesi, obrolan seputar Saqofah Islam. Dan kali ini bersama Eno, narasumber kita dari obsesi, ada Ustazah Ummu Nailiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Baina sehat. Eno juga sehat Ustazah. Alhamdulillah. Dan semoga rekan semua juga dalam keadaan yang sehat dimanapun berada ya. Dan rekan Rawafam, untuk tema kita di hari ini adalah membumikan hukum-hukum Al-Quran. Iya. Ya, kalau begitu kepada Ustazah dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta yang utama adalah nikmat iman dalam Islam. Serta salawat dan salam juga tak lupa ya kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Juga tak lupa kita juga mendoakan ya keluarga beliau, sahabat, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Nah, ya nggak terasa ya nih Mbak Eno, sahabat obsesi, bahwa kita sudah berada di ujung-ujung Ramadan gitu ya. Ini sudah 21 Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita gitu. Dan seperti minggu lalu sebenarnya kita juga di obsesi juga membahas tentang Al-Quran ya, sedekat apa kita dengan Al-Quran gitu. Nah, untuk minggu ini juga kita masih berhubungan ataupun membahas terkait dengan tema Al-Quran, yaitu membumikan hukum-hukum Al-Quran. Tentunya kalau minggu lalu itu kita mendengar bagaimana penjelasan Ustazah Ummu Ulia terkait dengan kedekatan seorang hamba kepada Al-Quran gitu ya. Nah, berarti kan memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang bagi seorang muslim ya wajib gitu ya, membangun kedekatan, dan bukan hanya kedekatan secara individu begitu, tetapi juga seharusnya Al-Quran itu dekat ya dengan kelompok masyarakat gitu ya, dan juga dekat dengan para penguasa ataupun dekat dengan negara begitu. Nah, maka di dalam Ramadan ya, kita juga bagi umat Islam tentu bukan hal yang bukan lagi hal yang baru gitu ya. Setiap Ramadan itu kita memperingatikan yang namanya malam nuzul Quran gitu ya, di mana malam itu atau di saat itu Al-Quran Allah turunkan gitu ya, malam yang penuh dengan barokah, di mana langit dan bumi itu betul-betul dalam keadaan yang Allah berkahi karena turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada manusia dan umumnya kepada seluruh alam, sehingga Al-Quran itu dikatakan sebagai rahmat gitu ya, rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam gitu. Nah, jadi apalagi di bulan Ramadan ini sudah selayaknya kita kembali gitu ya, diingatkan atau mengingat Al-Quran adalah sumber hukum, dan dia juga adalah dia adalah hudan linnas gitu ya, petunjuk bagi manusia, khususnya kepada kita umat Islam. Tentunya bukan lagi hal yang asing atau bukan sesuatu yang wajar gitu ya kalau umat Islam, kita sebagai muslim itu jauh dari Al-Quran. Nah, itulah pentingnya gitu ya, kita mengingat kembali fungsi Al-Quran yang Allah turunkan ke muka bumi ini kepada kita sesungguhnya adalah untuk mensejahterakan bumi dan juga membawa keberkahan ya, bukan sebagai pemecah belah, bukan sebagai ajaran yang dianggap gitu ya dalam tanda kutip sebagai ajaran keras yang seperti
sematan-sematan radikalisme fundamental, bahkan sampai ke terorisme gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang layak disandingkan dengan Al-Qur'an gitu. Nah, bahwa yang namanya hukum-hukum Al-Qur'an tadi ya, seharusnya atau dalam Islam itu memang kita diperintahkan untuk membumikan hukum-hukum Al-Qur'an. Artinya ketika Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an suatu hukum, tentunya ada kewajiban bagi kita untuk menerapkannya gitu ya. Nah, memang betul yang namanya hukum Islam itu kan bukan hanya wajib gitu ya, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram begitu. Nah, tetapi yang menjadi rujukan kita atau yang menjadi landasan kita di dalam beramal itu kan yang utama, sumber hukum utama dalam umat Islam itu kan adalah Al-Qur'an, sehingga rujukannya semua berawal dari Al-Qur'an. Nah, maka kalau Al-Qur'an itu jauh dari umat Islam, Al-Qur'an itu jauh dari kita, ya Allah pun tentunya akan jauh dari kita gitu. Lalu bagaimana Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita, memberikan atau mengabulkan doa-doa kita kalau kita sendiri jauh dari perintahnya gitu ya, atau jauh dari firman-Nya. Apalagi iman kepada Al-Qur'an itu adalah salah satu rukun iman yang 6 ya, atau arkanul iman yang merupakan pondasi ataupun bangunan keimanan seorang muslim. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka tentu keimanan kita itu akan tertolak gitu ya dalam Islam. Nah, jadi sudah tadi ya saya katakan bahwa sudah sewajibnya gitu umat Islam itu mengetahui fungsi Al-Qur'an. Yang kita katakan tadi, beriman kepada Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar membacanya saja gitu ya, atau kita memperingati nuzul Qur'an tetapi tidak tahu makna dari peringatan turunnya Al-Qur'an itu ke bumi itu seperti apa. Dan lalu juga tidak kita ingin mengetahui atau bahkan enggan untuk mempelajari isi dari Al-Qur'an itu. Nah, pada hakikatnya gitu ya, bahwa tidak ada hukum-hukum terbaik selain dari hukum Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah tuh ya, wahyu Allah yang turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan ya, Al-Khaliq gitu. Itulah yang menciptakan kita. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang asalnya adalah wahyu gitu. Jadi dia bukan buatan manusia gitu ya. Sehingga maka dikatakan bahwa tidak ada hukum yang terbaik selain hukum Al-Qur'an. Karena Allah itu adalah pencipta manusia, tentu Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia dan apa yang buruk untuk manusia. Nah, selain itu dalam Islam gitu ya, wajib juga kita terikat dengan hukum-hukum syara atau syariat yang ada disampaikan dalam Al-Qur'an dan tidak berpikir gitu ya, atau tidak berusaha atau tidak berupaya untuk menggantinya dengan bentuk-bentuk lain. Ketika Al-Qur'an mengatakan misalnya dalam kategori benda seperti khamar misalnya kan, Al-Qur'an mengatakan khamar itu adalah haram, maka tidak boleh seorang muslim itu berangan-angan atau berupaya untuk mengganti khamar itu menjadi halal gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu tadi adalah kalamullah, wahyu yang turunnya dari Allah, dan hukumnya itu sudah jelas ya. Nah, meskipun semua mengimani Al-Qur'an sebagai kitabullah, namun kaum muslimin dalam hal tadi membumikan hukum-hukumnya itu ternyata berbeda pendapat gitu ya, mengenai penerapan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ada dua pendapat yang mengemukakan hal ini. Yang pertama adalah pendapat yang menolak upaya membumikan atau menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an dengan alasan tidak kompatibel dengan situasi dan kondisi kekinian. Ini sering kita dengar gitu ya, bahwa Al-Qur'an itu katanya tidak relevan dengan zaman sekarang begitu. Nah, tidak relevannya di mana saya juga tidak tahu gitu ya. Kemudian pendapat kedua yang menyatakan bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an cukup diambil esensinya seperti keadilan, kemanusiaan dan sebagainya. Dengan kata lain, Al-Qur'an itu juga ada yang menjadikannya sebagai ibaratnya prasmanan gitu ya. Jadi udah Al-Qur'an tuh cocok di zaman ini, tapi yang lingkupnya hanya keadilan, kemanusiaan begitu ya, tidak semuanya gitu. Nah, ini kan akhirnya dengan kata lain bahwa yang berpendapat kedua ini
memilih-milih gitu ya, isi dari Al-Quran itu kalau cocok diambil, kalau tidak cocok tidak diambil. Ya tadi misalnya kalau khamar itu dirasa cocok diharamkan hari ini, maka ya tetap diakui sebagai perkara yang haram. Tapi kalau nggak cocok lagi haram, ya jangan diambil gitu. Kerudung atau misalnya hijab itu dianggap tidak cocok lagi zaman ini diwajibkan gitu ya, maka hijab itu digeser hukumnya menjadi mubah, artinya pilihan atau hak asasi gitu. Ya mau berhijab silahkan, nggak berhijab juga tidak masalah gitu. Nah seperti itu ya. Nah tanpa perlu menerapkannya secara tekstual, cukup tadi kontekstual ya, tadi dilihat dulu kondisinya gitu, apakah yang tadi diterima itu bisa diterapkan atau ternyata cukup diterima tapi tak perlu untuk diterapkan. Maka menurut pandangan ini yang paling penting dari hukum Islam itu adalah esensi hukumnya, yakni jalabal masalah, jalabal masolih, dan jalabal masolih wa dar'u al-mafasid, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Maka selama hukum yang diberlakukan telah mengimplementasikan keduanya, sah dalam pandangan agama, sekalipun secara legal formal hukum-hukum itu tidak mengikuti tuntutan Al-Quran secara tekstual. Jadi yang pendapat kedua ini tadi berpendapat gitu ya, bahwa nggak perlu misalnya dikatakan itu wajib, penting esensinya ya udah dilarang aja, nggak perlu dikatakan misalnya sunnah ya udah dianjurkan aja gitu, yang penting ada, diamalkan, diterapkan, esensinya yang perlu, tak perlu disebutkan hukum-hukumnya sebagaimana Al-Quran menyebutkan di dalamnya gitu. Nah sehingga tidak perlu menerapkan hukum potong tangan misalnya untuk memberikan perlindungan harta dari tindak pencurian. Janganlah dihukum pakai potong tangan, kan kasihan yang mencuri. Loh, lalu yang dicuri nggak kasihan gitu, ya kan? Yang dicuri hartanya kita nggak kasihan, yang kasihannya mencuri gitu. Nah, jadi cukup hukum penjara karena esensinya adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ini kan memang agak rancu gitu ya. Kemaslahatan mana gitu yang didapatkan oleh korban pencurian dengan pencurinya di penjara, ya kan? Tanpa dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan fitrah manusia begitu. Tentunya kalau kita berbicara hukum yang sesuai dengan fitrah manusia itu, dia akan memuaskan akal kita kan gitu ya. Kalau ada orang atau perampok yang datang ke rumah kita, tentu yang memuaskan akal kita untuk ditindak itu kan adalah yang bersangkutan dihukum gitu, dan dia dihukum dengan hukuman yang layak ya, atau yang setimpal dengan perbuatannya. Nah itu namanya baru manusiawi gitu ya. Nah begitu pula tidak perlu hukum jilid atau rajam misalnya bagi pelaku zina, karena bisa dikonversi dengan hukum-hukum yang lain. Ya kalau kita misalnya orang berzina kan tidak menjadi persoalan kriminal gitu ya, kalau keduanya bahasanya tuh suka sama suka gitu. Kalau ada satu yang merasa korban baru akan dianggap sebagai kasus kriminal. Harusnya kan tidak gitu ya. Kalau kita kembali kepada hukum Allah untuk mencegah terjadinya perzinahan ataupun free sex itu ya, yang melakukan mau suka tidak, mau suka sama suka, mau satu merasa jadi korban atau yang itu korban pemerkosaan kan gitu ya, maka yang pelaku itu memang harus ditindak dengan tegas. Agar apa? Agar tindakan-tindakan asusila gitu ya, atau tindakan-tindakan yang melanggar aturan Allah, yang merusak kultur sosial masyarakat, kultur sosial kita itu yang memang mayoritas muslim itu tidak menjamur gitu. Karena kan yang namanya kejahatan ini ibarat cancer ya, dia cepat sekali itu menggerogoti bagian-bagian masyarakat itu gitu, sehingga kalau satu dibiarkan ini akan bisa mengembangkan ataupun menyebarluaskan sel-sel kanker yang lain gitu di tubuh masyarakat. Awalnya perzinahan kita biarkan, ada orang khamar kita biarkan misalnya kan gitu ya, atau sekarang misalnya ada orang tidak berpuasa lalu makan di jalan gitu ya, dengan tidak merasa bersalah dia makan gitu padahal orang berpuasa. Seperti itu harusnya kan ini ditindak tegas. Agar apa? Agar dia jerah. Kalaupun misalnya dia tidak puasa, janganlah sembarangan makan di luar. Karena apa? Orang sedang menjalani ibadah puasa. Ya orang berpuasa sebenarnya tidak perlu dihormati kan gitu ya. Tetapi yang tidak berpuasa tadilah yang perlu diberi edukasi agar dia paham bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk berpuasa, dan bagi muslim wajib untuk berpuasa, sehingga kalau yang tidak berpuasa menahan diri gitu ya dari mengumbar makanan ketika mereka keluar rumah gitu ya. Kalau mau makan ya misalnya bagi misalnya warga yang bukan muslim gitu ya, atau yang perempuan yang sedang haid dan berhalangan
syar'i, tidak berpuasa, ya tidak makan sembarang tempat gitu. Bahkan anak-anak sekalipun kan tidak kita biarkan mereka makan sembarangan di luar ketika di bulan Ramadan, tapi dilatih mereka untuk menahan diri dan kalau makan cukup di rumah saja begitu. Dan itu pun kalau bisa tidak di hadapan orang-orang yang berpuasa, akan dia terbiasa gitu ya untuk suasana bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan untuk saum gitu ya, atau berpuasa. Nah, maka sehingga tidak tadi ya. Sementara pendapat yang ketiga, ini ada pendapat ketiga juga yang menyatakan bahwa hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu mestilah diberlakukan sebagaimana tuntutan nas yang membawanya. Misalnya tidak sah hukum potong tangan dalam kasus pencurian diganti dengan hukum penjara, karena perintah ayatnya adalah potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ya ayat 32, bisa Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi memang kedengarannya ini ayatnya ini kan bagi orang yang memandang ini tidak memahami ayat ini akan memandang bahwa dalil ini dalil yang kejam gitu ya, tidak sesuai dengan tidak manusiawi. Nah, tetapi kalau kita lihat esensi dari dalil ini sebenarnya kan untuk mencegah pencurian kan gitu ya, untuk mencegah perampasan harta yang bukan haknya gitu ya, dan untuk apa? Untuk terjadi kedamaian, karena kalau orang yang mencuri tentunya nanti berapa besar pencuri yang dia lakukan itu kan tidak, maksudnya gini, tidak semua pencurian itu dipotong tangannya, itu enggak, tentu tidak, bukan begitu gitu ya. Akan ada nanti pembahasan lain kalau persoalan nanti sanksi dalam Islam itu ada lagi babnya gitu ya. Tapi inilah yang dibahas oleh para ulama, bagaimana memberikan sanksi seperti potong tangan itu kepada para pencuri. Berapa banyak yang dia curi baru dikatakan tangannya boleh dipotong, kalau ternyata belum sampai kepada hisapnya gitu ya, atau ukuran dia mencuri itu apakah masih bisa dipenjara, seperti itu. Jadi hukum Islam itu sebenarnya sangat luas ya. Nah, maka para pendukung pendapat ketiga juga berpendapat bahwa hukum-hukum Islam baru bisa diberlakukan secara paripurna atau kafah hanya dengan adanya sebuah institusi politik ya, atau yang sering kita dengar ada istilah khilafah begitu. Nah, maka tanpa khilafah menurut pendapat yang ketiga ini tidak sah dan mustahil syariat Islam yang terkandung dalam kitabullah dapat terlaksana ya. Nah, kita lihat maka ternyata pendapat yang pertama dan kedua itu umumnya banyak diadopsi oleh pemikiran sekuler gitu ya, dan sebagian kaum muslim yang berpikir pragmatis. Artinya ada rasa tidak percaya diri kalau Islam itu atau kalau Al-Quran itu bisa diterapkan akan membawa keberkahan, karena tadi melihat atau berlandaskan kepada fakta yang ada sekarang begitu. Nah, mereka tidak mau mengubah kondisi yang hari ini sudah terjadi, justru merasa bahwa sekulerisme yang ada hari ini itu misalnya dalam sistem perpolitikan ya, pemerintahan, ekonomi itu yang telah disepakati kaum muslim di era sekarang, sehingga mengubahnya telah menyalahi kesepakatan tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bukan yang salah itu adalah sistemnya, misalnya kondisinya, maka kita harus mengubah kondisinya, bukan Al-Qur'annya yang cocokologi gitu ya, tetapi harusnya situasinya kita ubah agar sesuai dengan perintah Allah, bukan perintah Allahnya yang disesuaikan dengan kondisi. Ini kebalik begitu. Nah, maka pendapat pertama dan yang kedua tadi jelaslah batil ya, karena tadi itu berlandaskan pendapat dari kalangan sekuler gitu ya, atau itu pemikiran sekulerisme yang menjangkiti umat Islam gitu. Nah, bertentangan. Kenapa? Karena ini juga bertentangan dengan ayat Al-Quran dan berbahaya. Jadi hal ini dapat dikategorikan menolak ayat-ayat Al-Quran, karena tadi kan sifatnya akhirnya jatuh kepada macam model prasmanan tadi. Jadi kalau apa yang cocok di zaman ini diambil dari Al-Quran, kalau yang nggak cocoknya dibuang. Ini kan kasarnya itu akhirnya kan yang lain kita tolak kan gitu ya, yang lain kita terima. Padahal kata Allah kalau untuk mengimani Al-Quran itu haruslah totalitas atau seluruhnya ya, atau kafah, tidak boleh memilih-milih ayat Al-Quran mana yang kita imani, mana yang kita tolak gitu. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 65,
Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya, ya. Maka kita lihat dulu ketika di masa Khulafaur Rasyidin serta para ulama salaf itu tidak ada yang membenarkan dan melakukan pendapat seperti yang pertama dan kedua tadi, gitu ya. Tidak mencocokkan Al-Qur'an dengan situasi, tetapi situasilah yang dilihat apakah cocok dengan Al-Qur'an. Kalau situasinya nggak cocok, maka situasinya yang akan dilakukan perubahan dinasehati kan gitu ya, atau didakwahkan gitu untuk agar situasi itu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, para khulafaur rasyidin dan juga para ulama salaf gitu ya. Dan mereka memberikan hukum-hukum Al-Qur'an sebagaimana perintah Allah dan juga ittiba gitu ya kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangi bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Betul, memang Allah itu adalah maha pengasih, lagi maha penyayang, maha pengampun, maha luas ampunannya gitu ya. Nah, tetapi kita juga jangan lupa gitu bahwa ketika kita sudah menjadi orang yang doyan bermaksiat, maka Allah mengingatkan kita bahwa Allah itu amat keras hukumannya gitu. Ketika Allah membujuk kita, mengajak kita untuk bertaubat kan gitu ya, kemudian mendatanginya memohon ampun, lalu kita enggan dan masih doyan untuk bermaksiat, maka Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 tadi, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya gitu. Jadi mau kita mendengarkan panggilan Allah atau kita masih dalam situasi yang larut gitu ya, yang larut dan tidak tergerak untuk bertaubat. Nah, lagi pula secara fakta hukum-hukum yang berjalan saat ini kita lihat meskipun dinilai sudah mengandung esensi hubungannya dengan hukum Islam, tetapi tidak bisa kita pungkiri gitu ya bahwa terjadi kegagalan dalam menciptakan kemaslahatan dan gagal pula menolak kemudaratan di tengah umat. Contoh misalnya, ada nggak sih hukum Islam dari Al-Quran, misalnya hukum Al-Quran terapkan di Indonesia katakanlah begitu? Tentu ada kan gitu ya, ada. Tetapi tadi karena sifatnya sebagian, ini tidak memberikan efek jerah gitu kepada masyarakat dan tidak memberikan tadi itu kemaslahatan yang seharusnya ketika diterapkan itu sempurna, maka bukan hanya kaum muslimin gitu ya, tetapi juga seluruh manusia itu akan mendapatkan maslahat, dan ini akan bisa mencegah kemudaratan yang terjadi di tengah-tengah umat gitu, tengah-tengah masyarakat. Ya, contoh misalnya kayak kalau misalnya kita kan yang dikatakan ada nggak hukum Islam atau hukum Al-Quran diterapkan di sini misalnya atau di Indonesia kita katakan begitu, ada contoh pernikahan itu kan pakai hukum Islam gitu ya, tapi kan hanya pernikahan saja dalam konteks misalnya akad nikah, mahar dan sebagainya, lalu talak dan sebagainya gitu, rujuk dan sebagainya. Tapi untuk persoalan pergaulan misalnya kan kita tidak mengambil ataupun tidak memakai hukum Al-Quran, sehingga terjadi pergaulan bebas yang itu sekarang sudah sangat sulit dikendalikan, ibarat arus yang betul-betul datang itu menghancurkan benteng-benteng pertahanan masyarakat gitu ya, khususnya kaum muslimin dalam pergaulan bebas. Hari gini anak TK aja udah ngerti yang namanya pergaulan bebas, ngerti pacaran, ngerti suka-sukaan kan gitu ya. Jangan lagi tanya yang sudah dewasa gitu. Kenapa? Karena memang lingkungan itu membentuk mereka demikian. Lalu kalau ini terus-menerus terjadi ke depan itu, kita bisa menggambarkan ya bagaimana lagi nanti rusaknya generasi ini. Generasi Gen Z hari ini saja sudah mengkhawatirkan ya. Mungkin tingkat kekhawatiran kita sudah sampai ke level 8 gitu. Kalau sudah level ke 10, na'udzubillah min dzalik gitu. Bagaimana lagi kita menyelamatkan negeri ini kan gitu ya, dan juga masyarakat kalau generasinya atau kita mengalami yang namanya lost generation gitu. Nah, sebab itulah gitu ya kaum muslimin wajib berpegang pada syariat Islam ya, yaitu Al-Quran tadi sebagaimana yang dikandung dalam nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, dan hal itu merupakan metode yang telah baku gitu ya, atau disebut dalam istilah syariah disebut sebagai thoriqah begitu. Jadi kalau
beriman kepada Al-Quran dan menerapkan hukum-hukumnya itu adalah merupakan suatu perintah ya, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum muslimin, dan tentunya kalau itu adalah kewajiban tidak boleh kita lalaikan gitu. Mungkin itu dulu Mbak Ena. Baik, dan rekan-rekan kita rehat sejenak dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Eda, oh Eda, tapi udah gini kan bagus nabur, tak betul deh jalan. Ibadah Eda, betul deh. Online mana besi perlengkapan nabur, tak milik berbarason Eda. Ulang pada Eda, mana besi perlengkapan natu toko permata Bunda. Saja Mbak Eda ada di toko permata Bunda. Gahak Eda, berbagai macam teman untuk pesta dehek kantor, pelaminan dehek aksesoris soket, bulat, ulos batang, tikar lapis, bide, talopung, jilbab, soket sipirok, parut pasadun, parsel untuk hantara, dan perlengkapan pakaian adat pakai sudah lengkap Eda. Nah sangat berlengkap na toko permata Bunda ate Eda. Ini sama alamat na Eda ini asuke yang alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tol Sada Eda, telepon dohat WA na hubungi 08 Sada 2, 05 2008 Eda. Ang gusto mo ni, ito ko terbata Bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Burunta kayak berbarason. Dijual Daihatsu Axio 2019 Silver Automatic, start yang pertama terawat dengan hati. Dapatkan mobil impian Anda dengan kondisi prima. Daihatsu Axio 2019 Silver Automatic dengan kilometer 20.000 tercatat secara resmi oleh Daihatsu. Tahap pertama dari baru atas nama pribadi dan tidak ada riwayat kecelakaan atau banjir, pajak hidup, terawat dengan baik dan servis rutin. Bodi mulus, interior bersih dan harus, siap untuk dibawa pulang. Harga kompetitif. Hubungi kami sekarang juga di 0811 136054 untuk informasi lebih lanjut dan negosiasi harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Lurus sejauh 100 meter, lalu berbelok kanan. Duh, ada nggak sih jaringan stabil, kuat dan tanpa drama? Ada dong. Kenalin nih, jaringan nomor 1 Indonesia, Telkomsel. Tujuan kau lancar. Baik, untuk mencegah pencurian dan mencegah perampasan harta yang berharga. apalagi pakai Telkomsel sekarang. Jika tidak Telkomsel lain, halo, bagi dan IndiHome. Rasakan kecepatannya. Kita mulai lagi. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw FM masih bersama dengan Eno dan juga Ustazah Ummuna Ilya dengan tema obsesi di hari ini, membumikan hukum-hukum Al-Quran. Kepada Ustazah dipersilakan. Baik, tadi kita sudah sampai ya di perintah membumikan hukum-hukum Al-Quran itu adalah wajib gitu ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin serta para ulama salafus saleh gitu ya, yang mereka tidak menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasul atau mencoba tadi untuk mengganti hukum-hukum yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu dengan hukum-hukum yang lain begitu. Kenapa? Karena mereka sebagai orang yang mengikuti gitu ya, ataupun yang ittiba kepada Rasul, memahami betul gitu ya, dan juga mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan dia adalah hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah itu ya, di awal kan Allah sudah mengatakan bahwa ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Gitu. Jadi ketika Allah menyebutkan tidak ada keraguan dalam Al-Quran, lalu kenapa kita ragu? Gitu. Ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan terkadang. Allah sudah menjamin Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, tapi kita manusia kadang sok paten gitu ya, masih merasa ragu gitu bahwa Al-Quran itu ragu untuk diterapkan. Nanti begini, nanti begini, nanti begini, terlalu banyak keraguannya sehingga ya
nanti yang muncul bukan ketaatan gitu ya, tetapi penentangan gitu atau penolakan. Nah, maka kemudian selanjutnya adapun terkait dengan persoalan teknis ya atau uslub dan sarana, maka Islam memberikan ruang yang luas untuk dikembangkan. Artinya di dalam persoalan penerapan hukum kan tadi itu yang diterapkan adalah Al-Qur'an. Lalu bagaimana cara menerapkannya misalnya? Apakah harus bagaimana, apakah harus ada kantornya, harus ada ini segala macamnya gitu, teknis di lapangannya. Maka persoalan yang demikian itu, Islam itu adalah agama yang menerima perkembangan gitu ya. Jadi bukan agama yang tertutup gitu ya, ataupun agama yang tidak menerima ilmu gitu. Justru Islam itu adalah agama yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu seluas-luasnya. Bahkan dikatakan bahwa thalabul ilmu itu kan hukumnya wajib gitu, sehingga ya bagi siapapun yang ingin mengembangkan ilmunya kemudian terus menggali hukum-hukum, karena kan bisa jadi bahwa hukum yang ada hari ini, maksudnya fakta yang ada hari ini itu tidak pernah ditemukan di masa Rasul dan para sahabat atau sebelum kita, dan ternyata sekarang ada. Lalu bagaimana menghukuminya gitu. Contoh misalnya seperti akun-akun sosmed gitu ya, Instagram misalnya, Facebook gitu, atau mungkin radio gitu, televisi, kan di zaman Nabi itu nggak ada gitu. Lalu bagaimana kita menghukuminya? Maka nanti perlu ilmu-ilmu ataupun ilmuwan dan para ulama-ulama mustahid itu untuk berpacu dalam ilmunya. Untuk apa? Untuk memberikan intinya kan memberikan kemaslahatan kepada umat gitu, memudahkan umat di dalam beramal. Karena kalau misalnya kita sudah ada teknologi, lalu semua kita anggap sesuatu yang tabu dan tidak pernah di zaman Nabi, lalu kita tidak mau mendekatinya, kan ini juga susah gitu ya. Contoh internet, kan nggak ada internet di zaman Rasul gitu ya, nggak usah kita pakai gitu. Nah kan nggak gitu juga gitu, karena itu adalah tadi masuk ke bagian wasilah ya, ataupun alat untuk mempermudah kita untuk melakukan aktivitas dan juga ibadah gitu ya. Kalau misalnya juga azan ya kan, azan itu ada mic atau pengeras suara di masjid. Kalau itu digunakan kan orang-orang mendengar azan, karena tidak selalu orang melihat jam gitu ya. Atau bahkan anak-anak sekarang kalau kita tanya misalnya melihat jadwal sholat itu tanpa melihat jam atau mendengar azan, itu mungkin sekarang itu sudah susah gitu ya kan. Nah makanya dengan adanya teknologi sekarang kita terbantu gitu ya, di handphone kita bisa setel azan. Kemudian masjid juga sudah punya speaker yang bisa membantu masyarakat untuk mengingatkannya sholat begitu. Itu terkait tadi wasilah gitu ya. Nah kemudian contoh lain misalnya semisal eksekusi potong tangan gitu ya, dalam kasus pencurian itu bisa dilakukan dengan apa ya, dengan apa saja yang bisa memotong tangan orang gitu ya. Itu wasilah gitu. Kejam sekali sih kalau kita bicara potong tangan gitu ya. Nah menggunakan alat apa saja untuk menjalankan tadi hukum tersebut. Tapi hakikatnya ini kita bicara hukum dalam Al-Quran gitu ya. Kita tidak bicara hukum yang sesuai dengan hukum yang berlandaskan kepada nafsu manusia kan gitu ya, atau pemikiran manusia. Kita bicara hukum dalam Al-Quran ya. Kita mau menilai hukum Al-Quran itu kejam dan sebagainya karena potong tangan atau dirajam, itu kan menurut nafsu kita sebenarnya gitu, bukan karena standar keimanan kita. Karena kalau keimanan kita bicara, tentu kita tidak akan menilai Al-Quran itu kejam, tetapi akan meyakini bahwa Al-Quran itu solutif gitu. Dia adalah jawaban dari solusi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, namun hukumannya tak bisa diganti dengan yang lain gitu ya, seperti penjara, kerja sosial dan sebagainya. Jadi untuk pencurian tadi kan bagaimana apa memotongnya, alat apa memotongnya gitu, itu nanti bisa dengan berbagai alat, tetapi tidak menggantinya dengan hukuman lain, semisal metode lain gitu ya, seperti penjara dan kerja sosial dan sebagainya. Karena dia mencuri, mengambil yang bukan haknya, kemudian artinya kan orang yang punya harta itu terzolimi. Bayangkan betapa susahnya yang punya harta itu mengumpulkan hartanya, tiba-tiba dicuri oleh pencuri, tapi pencurinya dihukum misalnya dengan hukuman yang tidak manusiawi gitu ya. Tidak manusiawi itu seperti apa? Tidak membuat efek jerah.
Bahkan yang mencuri merasa dia terzolimi walaupun sudah dihukum, tapi dia tidak merasa akalnya terpuaskan dan jiwanya tentram. Harusnya yang namanya hukum yang sahih, yang benar itu syaratnya kan harus ada 3. Yang pertama memuaskan akal, menenteramkan jiwa dan sesuai dengan fitrahnya manusia gitu ya. Dan itu tentunya hanya ada sifat-sifat ini hanya ada pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran gitu. Nah karena itu menghadapi persoalan dan kondisi kekinian, umat Islam wajib berpegang teguh pada keimanan gitu ya, bahwa kita harus yakin tidak ada hukum yang terbaik selain yang bersumber dari Al-Quran. Ya selain itu wajib juga terikat dengan hukum syariat yang lain dan tidak menggantinya dengan bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Tidak boleh misalnya tadi mengganti pencurian dengan penjara atau mengganti hukum rajam bagi pezina muhson misalnya yang sudah menikah dengan penjara. Sebagaimana tidak boleh mengganti hukum sholat dengan berdoa, mengganti zakat dengan pajak misalnya, kan nggak sejalan gitu ya kan. Zakat ya zakat, pajak ya pajak gitu. Sholat ya berdoa ya berdoa ya kan. Kalau sholat kan dia adalah bagian dari rukun Islam kan gitu, rukun Islam yang sifatnya wajib untuk dikerjakan gitu. Sementara kalau berdoa dan ada waktu-waktu tertentu kita untuk melaksanakan sholat, tapi kalau berdoa itu kan di mana saja kapan saja ya kita bisa berdoa gitu, tidak ada ketentuan khusus maksudnya harus gerakannya seperti apa gitu ya, berbeda dengan sholat. Lalu kalau orang sudah berdoa dikatakan sudah sholat, nggak begitu gitu ya. Nah maka ini hal yang harus clear gitu ya perbedaannya. Nah umat juga wajib terikat dengan toriko ataupun metode penerapan hukum Islam. Selain bentuk dan rinciannya, maka wajib pula umat Islam memahami bahwa metode pelaksanaan syariat Islam itu tadi memang karena kan hukum-hukum itu ada yang memang bisa dilakukan oleh individu, misalnya wajib puasa Ramadan itu individu, wajib sholat itu individu, kemudian wajib menutup aurat itu individu. Tetapi kalau misalnya ada yang melanggar semua ini kan gitu ya, lalu siapa yang akan bertanggung jawab untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran ini dan tidak menjadi tadi cancer bagi yang lain yang akan meluas dan menggerogoti struktur-struktur masyarakat gitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya tidak ada orang yang tidak puasa seperti sekarang misalnya, harusnya siapa yang memberikan hukuman? Tentu kita tidak boleh gitu ya kan, kita tanpa orang nggak puasa tampar kan nggak begitu gitu ya, karena tadi memberikan hukuman itu seharusnya adalah negara gitu ya, yang mengambil Al-Quran, yang menjalankan Al-Quran untuk menerapkan hukum-hukumnya. Jadi kalau hanya kita individu, tentu tidak semua hukum Al-Quran itu memang bisa kita terapkan secara individu. Ada tuntutan dari hadirnya sebuah institusi ataupun pemerintahan ataupun negara yang menerapkan hukum Al-Quran. Seandainya kalau kita bayangkan ya, negeri ini hukumnya Al-Quran, Masya Allah gitu ya, semata-mata sebenarnya kan kita menyampaikan bahwa Al-Quran hukum terbaik, Al-Quran hukum terbaik, itu bukan karena keegoisan kita sebagai umat Islam gitu ya, tapi kepedulian kita kepada seluruh manusia, kepada negeri ini agar apa? Agar selamat. Kita baru saja diuji dengan bencana alam kan gitu ya, bencana alam yang kita sedang melaksanakan ibadah puasa yang harapannya Ramadan itu adalah membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa muhasabah bagi kita. Tetapi ketika Allah menguji kita di bulan Ramadan ini harusnya ada perubahan, kan gitu ya, ada perubahan. Tapi yang terjadi apa? Masih banyak orang-orang yang berani gitu ya makan sembarangan di bulan Ramadan ini gitu. Masih banyak yang tidak sholat, masih banyak yang melakukan kemaksiatan yang lain. Tidak berbekas itu Ramadan. Lalu bagaimana agar Ramadan itu berbekas? Harusnya kan begitu gitu ya. Bagaimana agar sholatnya itu berbekas? Tentu tidak bisa hanya diserahkan kepada individunya saja, tapi harus dibantu gitu ya oleh kontrol masyarakat dan juga penerapan hukumnya tadi oleh negara. Kalau ada orang yang tidak berpuasa misalnya di penjara, mana orang mau nggak berpuasa? Ya kan? Kayak dulu kan misalnya di sekolah, dulu nggak ada kebijakan untuk memakai hijab atau berkerudung, tapi ketika misalnya ada aturan bahwa yang muslim wajib menutup aurat misalnya ke sekolah, ke semua instansi, kan semuanya pakai kerudung ibu-ibunya kan gitu ya, siswa semua pakai kerudung. Karena apa? Karena negara yang mengarahkan. Kalau negara yang mengarahkan tuh insya Allah kan gitu ya, maka semuanya akan taat. Kalau negara yang mengatakan siapa yang nggak puasa di penjara, yang berpuasa akan mendapatkan pahala, Masya Allah gitu. Jadi itu ya, maka bukan gitu ya keegoisan kita sebagai umat Islam, tapi bentuk rasa peduli dan juga tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk memberikan memberikan sumbangsih gitu ya untuk keselamatan kita bersama gitu. Nah
Maka maka syariat Islam telah menjadikan pelaksanaan hukum-hukum yang kalau kita lihat selama puluhan bahkan ratusan tahun, bahkan ada juga dalam sejarah lain mengatakan sampai 1300 tahun gitu ya, menjaga bumi ini dari kerusakan-kerusakan dan juga keburukan-keburukan dengan syariat Islam gitu. Nah, maka tadi dengan adanya atau diterapkannya syariat Islam itu akan menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tadi secara terus-menerus ya, dan dia juga langsung, dan kemudian itu akan terjadi tadi ya sinergis antara individu, masyarakat dengan penguasa atau negara itu untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat kan gitu ya, dan juga menjaga eksistensi masyarakat dan juga menjaga agar masyarakat itu tidak rusak dari hal-hal yang itu dibenci oleh Allah, semisal tadi pergaulan bebas gitu ya, kemudian pencurian, begal, rampok dan sebagainya gitu ya. Jadi itulah mengapa gitu ya diwajibkan untuk memberikan hukum-hukum Al-Quran di dalam Islam. Maka demi tujuan tersebut, maka cara yang memang satu-satunya yang bisa kita tempuh sebagai individu di dalam hal ini adalah tentunya hanya dengan dakwahkan gitu ya, yaitu menyampaikan nasihat, kemudian melanjutkan kehidupan Islam dengan dakwah itu, dan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini kan gitu ya, kita tilawah bisa menghabiskan one day one juz misalnya, tapi jangan lupa one day one juz itu tidak cukup, perlu membaca tafsirnya, menggali hukum-hukumnya, sampai kepada nanti pertanyaan itu sampai kepada diri kita, kalau semua Al-Quran ini saya tahu hukumnya begini, lalu seterusnya diapain kan gitu ya, seterusnya diapain gitu. Nah, sehingga kalau nanti masyarakat sudah terbangun kesadarannya kan gitu ya untuk kembali kepada Al-Quran, maka insya Allah Allah pun akan membuka gitu ya pintu-pintu keberkahan itu dan juga perubahan bagi masyarakat. Tentu kalau orang yang normal, kita sebagai orang yang normal tidak inginkan kondisi itu tidak pernah berubah, tapi harus ada perubahan. Kalau kita menganggap kondisi ini sekarang sedang tidak baik-baik saja kan gitu ya, apalagi dengan kita sudah ditegur oleh Allah dengan bencana alam ya, sebagai orang yang masih punya akal sehat tentu kita akan berpikir lalu selanjutnya bagaimana kan gitu ya, agar Allah memberikan keberkahan itu kepada kita di muka bumi ini gitu, khususnya kepada umat Islam dan seluruh rakyat yang ada di negeri ini gitu. Jadi itu ya terkait dengan topik memberikan hukum-hukum Al-Quran. Baik, dan saja kita lihat sejenak sebelum nanti lanjut ke sesi ketiga. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.